Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video pembelajaran pragmatik. Perkenalkan, nama saya Naila Sabita Nur Faiza dengan NIM akhir 59 dari kelas A, mahasiswa semester 5. Pada video ini, saya akan membahas topik tindak tutur dalam pragmatik dengan tema besar belajar pragmatik bersama Profesor Rohmadi. Pembahasan ini saya susun berdasarkan pemahaman dari materi pragmatik, khususnya penjelasan Profesor Rohmadi, serta dikaitkan dengan contoh penerapan tindak tutur dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa tindak tutur penting untuk dipelajari? Karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi juga melakukan tindakan melalui tuturan. Inilah yang menjadi fokus utama dalam kajian tindak tutur pragmatik. Yang pertama yaitu pengantar pragmatik. Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mengkaji makna bahasa berdasarkan konteks pemakaian. Artinya, pragmatik tidak hanya melihat apa yang diucapkan, tapi juga siapa yang berbicara, kepada siapa, dalam situasi apa, dan dengan tujuan apa. Menurut Profesor Rohmadi, pragmatik sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena bahasa selalu digunakan dalam interaksi sosial. Oleh sebab itu, memahami pragmatik membantu kita menjadi penutur yang lebih efektif, santun, dan tepat konteks. Salah satu kajian utama dalam pragmatik adalah tindak tutur. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tindak tutur. Tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan seseorang melalui tuturan. Ketika seseorang berbicara, sebenarnya ia tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan sesuatu. Misalnya, yang pertama meminta, yang kedua memerintah, yang ketiga menolak, yang keempat menjanjikan, yang kelima mengucapkan informasi, dan yang keenam meminta maaf. Semua itu adalah tindakan, bukan sekedar rangkaian kata. Dalam kajian pragmatik, tindak tutur dikemukakan oleh C.L. Austin dan dikembangkan oleh John Searle. Mereka membagi tindak tutur menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama tindak tutur lokusi, yang kedua tindak tutur ilokusi, dan yang ketiga tindak tutur perlokusi. Yang pertama yaitu tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang berfokus pada apa yang diucapkan secara literal sesuai makna, kata, dan struktur kalimatnya. Contohnya, hari ini cuacanya panas. Secara lokusi, tuturan ini hanya berisi informasi tentang cuaca, tidak ada maksud tersembunyi atau tujuan lain selain menyampaikan fakta. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu saya lapar, yang kedua jam sudah menunjukkan pukul 8, yang ketiga tugas ini dikumpulkan besok. Dalam tindak tutur lokusi, penutur hanya mengatakan sesuatu tanpa menuntut reaksi atau tindakan tertentu dari mitra tutur. Yang kedua yaitu tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi adalah inti dari kajian pragmatik. Ilokusi berkaitan dengan maksud atau tujuan penutur ketika mengucapkan tuturan. Contohnya, hari ini cuacanya panas. Jika tuturan ini diucapkan oleh seseorang kepada temannya di dalam ruangan, maka maksudnya bisa meminta membuka jendela, mengajak menyalakan kipas atau AC. Jenis tindak tutur ilokusi antara lain yang pertama yaitu asertif atau menyatakan melaporkan, yang kedua direktif atau memerintah, meminta dan menyarankan, yang ketiga ekspresif, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf, yang keempat komisif, berjanji atau bersumpah, yang kelima deklaratif, melantik atau memutuskan. Contoh implementasinya yaitu tolong kerjakan tugas ini hari ini. Tuturan ini bukan sekedar kalimat perintah, tetapi merupakan tindak tutur direktif karena penutur mengharapkan tindakan dari mitra tutur. Yang ketiga yaitu tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi berkaitan dengan dampak atau efek yang ditimbulkan setelah tuturan itu diucapkan. Contohnya, jalanan depan kampus sangat macet. Efek perlokusi dari tuturan ini bisa berupa pendengar memilih jalan alternatif, pendengar berangkat lebih awal, pendengar menunda perjalanan. Dalam hal ini, perlokusi tidak selalu dapat dikendalikan sepenuhnya oleh penutur karena bergantung pada respon mitra tutur. Tindak tutur sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, kampus, maupun dalam lingkungan masyarakat.
Contohnya di lingkungan kampus, yaitu bisa dikumpulkan sekarang ya. Secara bentuk kalimat, ini merupakan kalimat tanya. Namun, secara pragmatik, tuturan tersebut adalah perintah yang dilakukan secara halus. Contohnya di rumah, yaitu lampunya masih menyala. Dalam konteks malam hari sebelum tidur, tuturan ini bisa bermakna permintaan untuk mematikan lampu, bukan sekedar hanya tentang pemberitahuan. Melalui contoh-contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa memahami tindak tutur membantu kita menangkap maksud sebenarnya dari sebuah tuturan, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur merupakan bagian penting dalam pragmatik karena bahasa tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tapi juga untuk melakukan tindakan sosial. Melalui pembelajaran pragmatik bersama Profesor Rohmadi, kita diajak untuk lebih peka terhadap makna, konteks, dan tujuan tuturan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami tindak tutur, kita dapat berkomunikasi lebih efektif, menghindari kesalahpahaman, menggunakan bahasa secara santun dan tepat pada konteksnya. Demikian video pembelajaran pragmatik yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pragmatik, khususnya tindak tutur. Saya Naila Sabita Nur Faiza mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.